Sebelumnya, terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bisa membuktikan ijazah aslinya secara langsung. Jadi usai menjalani sidang perdana, Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukumnya menjalani dakwaan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Dan kubu Dr. Tifa mengatakan hal itu dirasa tidak relevan. Ditegaskan bahwa apa yang disampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasar keilmuan yang dipelajari. Dr. Tifa juga menyampaikan jika memang dianggap melakukan hal tersebut, satu-satunya cara membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik atau tidak, yakni caranya adalah tunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar hari ini. Agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun termohon. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon yakni Polda Metro Jaya. Roy Suryo secara tegas menggugat keabsahan penggeledahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan pada Selasa 7 Juli mendatang. Hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang. Pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan, ya, tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Ya. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak. Dan sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak.
Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ternyata tidak hanya YT, pemirsa, korban kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat. Dan ada dugaan bisa saja bertambah. Ini peristiwa masih di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi korban? Saat ini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tengah bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YT, korban penyekapan penyiksaan di Bandung oleh Taufik Hidayat. Tim medis targetkan operasi rekonstruksi wajah itu dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YT dinyatakan stabil terlebih dahulu. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Ini rekonstruksinya menampilkan ada 21 adegan, melibatkan tidak hanya satu tempat. Yang kita tahu kan satu tempat ya, tapi ternyata ada 6 TKP, 6 tempat kejadian perkara. Ya, kita lihat ini adalah Taufik Hidayat mengenakan masker, peci, dan baju tahanan diarahkan ke lokasi TKP pertama. Kita lihat dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Ya, tim media sayangnya tidak bisa menyorot ke dalam. Oh, sepertinya ini di sebuah kamar kos-kosan lagi ya. Yang berbeda dengan yang terakhir ditemukannya YT, korban YT. Kita lihat ada beberapa tindakan yang dilakukan Taufik atau adegan. Melempar barang, ini dia. Sepertinya ini adalah memperagakan adegan proses rekonstruksi penganiayaan terhadap korban ya. Berarti di 4 lokasi korban YT mendapatkan kekerasan. Bahkan ada 21 adegan pemirsa rekonstruksi yang dilakukan ya. Dan akibatnya membuat trauma dan luka berat. Kita tahu bahwa di wajah korban YT sangat parah dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 TKP dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, JPU, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Ternyata dalam rekonstruksi ini pelaku atau Taufik Hidayat yang menggunakan beberapa barang seperti bangku, helm, benda tajam. Barang-barang itu digunakan untuk menyiksa korban. Dan ternyata juga ada dugaan kekerasan seksual. Potensi tentang dugaan kekerasan seksual juga masih didalami oleh petugas kepolisian. Ya, sepertinya sih memang besar potensinya ya, karena ada kekerasan seksual di sana, maksud saya ada kekerasan fisik di sana, dan korban bersama pelaku ini sempat tinggal beberapa kali di kos-kosan, sehingga dugaan kekerasan seksual potensinya lumayan besar dan harus segera diselidiki, harus segera didalami pemirsa. Ya, polisi juga meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi, terutama juga dari pelaku Taufik Hidayat mengenai kronologis dan juga peristiwa lengkapnya pemirsa.